warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas diberikannya kesempatan saya berdiri di sini untuk berbagi pengalaman tentang kesehatan saya sebelum dan sesudah menjadi anggota Mahatma. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Nia dari unit Lembang Bengkok. Guru pembimbing saya Bapak Dedi. Saya menuliskan pengalaman saya di selembar kertas. Mangga, silakan dibaca itu. Dengarkan Ibu Bapak ya. Saya divonis lambung tahun 2019. Sejak saat itu saya bolak-balik ke rumah sakit berobat jalan ke dokter ahli dalam. Tidak hanya itu, berbagai pengobatan pun saya jalani. Dari obat-obatan kimia seperti Roma, Lilanta, Antasida, Omeprazol itu sudah menjadi makanan saya sehari-hari. Obat herbal pun saya coba seperti kunyit hitam, kunyit putih, temulawak, madu asli, madu hitam, dan banyak lagi rebusan-rebusan herbal yang telah masuk pada tubuh saya. Pengobatan alternatif pun tidak saya lewatkan seperti ditonton, diukia, hipnoterapi, bahkan orang pintar pun saya datangi. Mungkin itu hal terbodoh yang saya lakukan. Dan semua itu belum juga memberi kesembuhan pada saya. Bayangkan Bapak Ibu, sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan. Betapa frustasinya saya saat itu. Mungkin saat itu saya merasa berada di titik terendah. Karena merasa sakit tak kunjung sembuh. Karena mulai putus asa, penyakit lambung pun naik level menjadi GERD dan anxiety. Kecemasan berlebih. Tiap hari dihantui rasa takut dengan beribu sensasi yang saya rasakan. Yang paling menyakitkan saya disarankan untuk ke psikiater. Pada saat itu mungkin bisa dikatakan hidup segan mati pun tak mau. Bahkan perubahan fisik dan mental sangat terlihat saat itu. Sampai pada akhirnya Allah membuka jalan, memberi hidayah pada saya. Tahun 2023 saya masuk menjadi anggota Mahatma. Tentu saja pada saat itu saya masih ragu. Masa iya dengan tepuk tangan dan senyum bisa mengobati seseorang? Karena saat itu saya berpikir secara logika, bukan berpegang pada keyakinan. Seiring berjalannya waktu, setelah saya rutin latihan, saya merasa ada yang berbeda dari olahraga Mahatma. Selain mengolah fisik, ada yang lebih berperan dalam kesembuhan seseorang, yaitu pembelajaran. Pembelajaran pengendalian diri, menahan emosi, belajar sabar, bersyukur, penerimaan terhadap takdir, dan masih banyak nilai-nilai kebaikan yang telah diberikan pada saya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, kesehatan saya berangsur membaik. Benar sekali bila ada ungkapan, penyakit itu 70% datang dari pikiran dan 30% dari makanan. Itu yang saya rasakan. Ketika semuanya saya ikhlaskan, semua yang terjadi qadarullah, dan semua itu pelajaran yang saya dapat dari Mahatma. Terima kasih Mahatma. Saya bangga menjadi bagian dari Mahatma. Terima kasih untuk semua keilmuan yang selalu diberikan, yang sangat membantu dalam kesembuhan saya. Untuk itu, belajar dari pengalaman saya, untuk Bapak dan Ibu semua, teruslah menjadi bagian dari Mahatma. Jangan malas latihan, tetap semangat. Kita tetap berikhtiar sehat bersama Mahatma. Terima kasih untuk semuanya. Semoga pengalaman saya menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu semua.
dan tentunya menjadi motivasi untuk kebaikan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima